Kan gue masuk rumah sakit tuh. Jadi gula darahnya kacau. Dan mungkin saat itu menjadi sebuah pilihan sama Boni. Karena banyak yang juga bilang sama Boni, bener mau nikah sama dia. Karena kamu bisa jadi janda muda loh. Ya. Gitu dia bilang. Waktu dia hamil, kami baru mulai pelayanan juga. Jadi keadaannya lagi hektik, lagi berat, lagi susah. Masih church planting ya. Nah waktu hamil itu ternyata waktu ke dokter cek, ternyata kedapatan bahwa anak ini dalam keadaan tidak sehat-sehat saja. Tidak baik-baik saja. Dia akan lahir dengan keadaan yang abnormal. Artinya akan ada cacat lah seperti itu. Efra sendiri ngerasa beda nggak sama anak-anak lain? I don't feel different. You I don't feel feel the different. same. Ya. Yeah. Karena at the end of the day, kita lihat bahwa waktu kita udah nggak ada, lu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Tadi kan your mom said that, look, you know, you feel like with the teapot analogy, you think that comparing to the other teapots, kayak you have apa ya, beda, ada sesuatu yang beda gitu. This teapot has ini. Nah, Efra sendiri ngerasa beda nggak sama anak-anak lain, or you feel perfect in God's eyes as well? I don't feel different. You I don't feel feel the different. same. Yeah. 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 Is it tiring? You have to inject and everything. Huh? Is it tiring? Yeah. Is it Yeah. tiring ya? Yeah. Yes. Of course it's tiring. It's tiring. Your blood sugar gini kan tiap hari diperik. How many times a day? At least 5 times a day. 5 times a day. Okay. Finger prick. Yeah. 4 to 5 times juga Yeah. injection ya? Injection, sometimes only 4 times. Mm. Or if I want snacks, then 5 times. Okay. But you don't feel different at all. You feel that's just life. That's just how Yeah. it is. Yeah. Yeah. All my friends don't even care about it because they just think I'm like normal like everyone else as well. That's beautiful, Efra. Kalau yang si dua anak yang kakaknya Efra, they're all good. They're 16. They're bigger than you. Sebenarnya pengalaman Efrata itu kita udah pernah ngeliat sebelumnya kebaikan Tuhan. Kan waktu pertama kali kami menikah, kan gue masuk rumah sakit tuh. Jadi gula darahnya kacau. Dan mungkin saat itu menjadi sebuah pilihan sama Boni. Karena banyak yang juga bilang sama Boni, bener mau nikah sama dia. Karena kamu bisa jadi janda muda loh. Ya. Gitu dia bilang. Karena nih emang lagi kacau banget bro waktu itu. Gue sampai masuk. Dan jadi, kayaknya emang minim edukasi ya dulu tentang ya, dan apa? aku kan minim edukasi tentang diabetes ya. Jadi Ya. masih yang aku bilang tadi, yang keluar masuk rumah sakit gitu. Dan semua pada bilang gitu, lu bisa kehilangan dia cepet lo muda. Nah, karena gue juga masih badung lah gitu. Nah intinya, tapi kita menikah. Waktu itu gue inget kok, Boni masih bilang gak apa-apa, gue punya Tuhan kok. Dia bilang gitu ya, kamu ngomong. Terus dia menikah dan ternyata di bulan ketiga diketahui bahwa dia udah hamil 2 bulan. Nah dari situ lahir anak yang pertama, Olivier. Ya. Olivier D'Angelo Christie. Nah dia lahir dan puji Tuhan sehat tanpa kurangan sesuatu apapun. Padahal gula darah gue lagi kacau tuh. Jelek banget angkanya. Tapi perfect Tuhan Ya. kasih anak pertama. Lahir normally. Semua lancar dan dia besar sekarang lebih gede dari gue. Dan akhirnya kita berdoa lagi. Kita hold hand, gandengan tangan, kita doa. Tuhan, kalau orang bilang kebetulan punya yang pertama, karena saya diabetes. Kami minta yang kedua. Dan taunya apa? Dia hamil lagi bro. Waktu dia hamil, kami baru mulai pelayanan juga. Jadi keadaannya lagi hektik, lagi berat, lagi susah. Masih church planting ya. Jadi begitu banyak yang stress out situation. Dan dia hamil. Nah waktu hamil itu ternyata waktu ke dokter cek, ternyata kedapatan bahwa anak ini dalam keadaan tidak sehat-sehat saja. Tidak baik-baik saja. Dia akan lahir dengan keadaan yang abnormal. Artinya akan ada cacat lah seperti itu. Nah waktu itu terjadi, dokternya kasih opsi juga. Gimana Boni, kamu masih punya kesempatan sekarang. Apakah mau dibuang aja? Diaborsi. Maksudnya Ya. diadakan dulu sekarang supaya coba lagi nanti gitu loh. Biar coba mungkin dapat yang lebih bagus. Tapi saat itu Boni bilang, enggak, kita udah doa. Jadi dia keep. Saya tahu dia keluar dari situ, gue gak nemenin. Dia sama nyokap kan, almarhum. Terus dia keluar, dia cerita,
Gue juga kaget. Seneng campur kaget kan. Maksudnya seneng mau udah hamil yang kedua, tapi kagetnya begitu dalam. Lalu kita jalanin tuh kehidupan hari-hari. Kita mulai berpikir, ya udah kan kita udah minta sama Tuhan. Maka kita berdoa deh. Jadi gue di satu sisi bergumul dengan doa gue, Tuhan nih kok gini lagi situasinya gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga mulai baca buku. Bagaimana untuk membesarkan anak. Spesifik dengan apa yang dokter itu bilang, diagnosisnya apa gitu. Diagnosisnya apa? Down syndrome waktu itu. Jadi lu udah baca Beli buku juga buku-bukunya. soal... Ya. Jadi bukannya kita menolak loh. Ya. Wow. Tidak. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk anak ini kita terima di dalam keluarga. Gue harus siap, dia harus siap gitu kan. Jadi kita bukannya berarti nggak bagus, berarti kita tolak, gitu enggak. Karena gue tahu ini spesial, berarti spesial. Emang spesial. Berarti karena kita dipersiapkan. Berarti kita dipersiapkan untuk sesuatu yang spesial. Terus 6 bulan kemudian kita datang ke Indonesia, kita cek juga dengan 2 dokter yang cukup bagus, dan hasilnya tetap sama. Anak kamu akan mengalami tadi. Dan akhirnya ya sudah, kita pulang ke sana, dan hari terakhir, sebelum lahiran besoknya, hari itu dokter jaga doang. Yang cek lagi, terus dia lihat semuanya, terus dia katakan gini, kamu siap buat besok ya? Anak kamu akan lahir dengan keadaan yang tidak normal. Diingetin lagi bro, padahal kita lagi happy-happynya tuh mau lahiran tuh. Wah sempet down juga, tapi keberatan gak kalau aku bacain satu verses saja? Please. Ya, karena ini yang Tuhan bicara sama aku di malam itu, ketika kita tuh bergumul gitu loh, sedih tapi bercampur sukacita. Jadi kebayang dong, sedih campur sukacita tuh kayak apa. Nah, Tuhan tuh kasih ayat firman Tuhan ini sama kita. Pertama aku gak ngerti sama sekali. Dalam Yohanes 15 ayat 26-27 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itu baca itu gue gak terlalu ngerti ayat itu apa. Gue juga gak ngerti barusan. Gue juga gak ngerti, ya kan? Bener gak? Kayaknya deep banget bahasanya kan, penghibur, lalu engkau bersama-sama dengan aku dari awal. Apa maksudnya gitu loh? Gue akan bersaksi tentang ini, maksudnya apa? Nah ini yang gue gak berhenti bersaksi sampai hari ini tentang ini juga. Jadi ternyata waktu dia dioperasi besoknya, dan dia bius setengah kan? Iya, setengah. Terus soalnya. Dia puji-pujian aja, dia worship Tuhan lah, dia nyembah Tuhan gitu, sampai dokternya kamu takut ya, calm down, dia bilang gitu kan. Terus udah akhirnya anak itu dikeluarin, Dicuci bersih dulu, dimandiin sama susternya ya, terus habis itu dikasih sign. Iya, jadi dokter ini kan, sorry aku yang tambahin, dokter ini adalah sebenarnya udah sahabat banget sama kita. Jadi pas Olivier lahir tuh seperti biasa, wah dia ngomong langsung bahasa Cantonese gitu kan, wah ini anak kamu cakep nih, mirip papanya, mirip mamanya. Bahasa Cantonese apa? Perlu ya? Gitu. Lalu setelah itu yang kedua, ini dia diem semuanya completely silent di dalam ruangan operasi. Jadi aku juga tahu dia juga mempersiapkan diri, takutnya aku nanti gak siap menerima keadaannya gitu. Tapi pada saat aku dioperasi, aku ingat banget aku nyanyi How Great Is Our God, Sing With Me How Great Is Our God. Itu aja yang aku ulang-ulang di telinga aku, sehingga aku tahu apapun itu, He is still a great God gitu loh. Jadi pada saat setelah dia lahir, dicuci bersih, dimandikan, gak ada ngomongan apa-apa, dia hanya langsung ngebersihin operasiannya segala macam. Baru pada saat satu susternya kasih tanda jempol ke dokternya, terus dokternya juga ngeliatin, terus yang satu nurse lagi bilang kasih 2 jempol lagi, baru dia bisikin aku di telinga aku bahwa your baby is more than perfect, dia bilang. Padahal ini dokter yang sama yang waktu itu ya bilang, maksudnya baby kamu sebenarnya ada problem gitu loh. Jadi menurut aku Tuhan tuh masih melakukan miracles-nya loh gitu. Iya. Jadi selama kami persiapan untuk menerima sesuatu yang kami gak siap, tapi justru Tuhan menyempurnakan. Waktu sekarang anak ini umur 13 tahun, namanya Ezekiel. Paling seneng ngejailin semua ya. Ngejailin semua, main bola, jago main bola, segala macam, dan we are amazed lah. Jadi itu dia. Jadi sesuatu yang gak perfect, banyak hal. How is that connecting to that verse? Di situ Tuhan katakan penghibur itu akan datang. Tuhan hiburkan kita. Gue percaya banget waktu gue ngeliat itu kan gue dihiburkan. Gue ekspektasi gak kayak begitu bro, gitu loh. Tapi anak ini lahir sempurna. Tiba-tiba selama ini bukannya berarti kedokteran salah, kedokteran tidak salah. Karena sudah benar di awal, di tengah kita juga cek udah benar. Bahkan terakhir sebelum lahirannya masih dikonfirmasi ulang. Tapi
mujizat seperti Boni bilang, miracles masih ada. Mujizat tuh masih ada Tuhan kerjakan. Dan ternyata Tuhan sempurnakan anak ini waktu dia lahir, gak ada kurangnya. Dan Tuhan katakan di situ juga, engkau akan bersaksi tentang aku. Nah ini yang gue saksikan kemana-mana, bahwa kalau kita punya hope bahwa segala sesuatu keadaan mungkin nggak di pihak kita, situasi nggak di pihak kita, bukan berarti semuanya tuh akan kacau gitu loh. Karena dikatakan, dan kau akan tahu bahwa semenjak dari awal aku bersama-sama dengan kamu. Itu sudah ada di plannya Tuhan. Wah, berarti ada plannya dia. Dia membolehkan kita ngelewatin situasi untuk kita benar-benar bisa setia dan bisa melihat mujizat itu nyata. Wow. Jadi mungkin bukan situasinya yang berubah, tapi cara pikir kita, kesiapan hati kita. Mau gak sih menerima sesuatu yang daripada Tuhan mungkin, yang seringkali orang pikir yang baik-baik aja semuanya gitu loh. Sementara kan gak cuma itu, padahal ada situasi yang sulit yang bisa mengubahkan hati kita bahwa ngelihat still we can be grateful dalam keadaan apapun gitu. Kayak Efra juga orang selalu berpikirkan, kapan nih sembuh? Itu sering banget loh Daniel, kapan nih sembuh? Kamu gak mau nyoba herbal ini ya? Kamu gak mau nyoba ini? Aduh please ya mom, semuanya kalau yang punya type 1 kids, jangan tergiur apapun, karena yang mereka butuhkan cuma insulin. Herbal itu yang akan takutnya membuat mereka tuh malah kehilangan nyawa mereka gitu. Jadi menurut aku juga ingetin Efra, either dia akan sembuh one day, kalau memang ketemu cure-nya, we are so happy. Tapi kalau enggak pun, kita tetap bilang Tuhan itu baik gitu loh. Yeah, it's amazing. Yeah, I'm speechless. Oke, Pierre, lu sekarang ini kan udah official sah jadi pendeta gitu ya, maksudnya jadi pastor gitu. Nah, gue penasarannya sih, how experience-nya dari seorang pastor dan juga pemain sinetron gitu misalnya ya, dan di entertainment dan media, how is that? Itu kayaknya benar-benar two polar opposites yang berbeda banget, but yeah, how is it? How is it for you? Mungkin kalau misalnya bisa diambil satu kata ya bro ya. Mungkin kayak kita bisa bilang dunia bisnis, dunia rohani, kadang-kadang dunia karir gitu. Ya. Kadang ada satu kata yang selalu disamain sama semua orang, yaitu mereka berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Nah, bukannya menjelekkan satu dua orang, tapi itu yang gue alamin sendiri. Gue ngelihat bagaimana purity itu penting sekali. Ya. Bagaimana kita di sini sebagai orang-orang percaya hari ini, orang-orang yang beriman juga tuh, bagaimana kita ada untuk to complete the mission, not to compete. So good. Kita untuk menyelesaikan sebuah misi bersama gitu loh. Ya. Untuk semua orang itu kan bisa merasakan kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan, ya dong. Ya. Bukan untuk berkompetisi, bukan untuk saling jatuhin, bukan untuk saling nyerang, walaupun perbedaan ideologi, pendapat dan sebagainya, it's up to you lah ya. Ya. Tapi kita kembali lagi ke konsep itu. Jadi yang gue lihat adalah dari perjalanan gue dulu di dunia karir, Entertainment gitu. Lalu terus juga di dalam dunia bisnis, di dalam media, lalu terus juga akhirnya di dalam pelayanan untuk bangsa-bangsa ini. Gue ngelihat adalah bahwa setiap orang itu punya jam yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari yang sama, gitu. Tetapi di dalam kehidupan mereka, semaksimal apa engkau mau jalankan hidupmu, itu sangat penting banget. Dan yang gue lihat adalah ketika masa lampau punya kisah-kisah yang mungkin memori yang gak gampang, tapi hari ini kita bisa lihat masih ada hari ini sama hari besok yang kita bisa jadikan memori yang bagus. Betul. Jadi gue sih encourage juga buat kita semua gitu loh, buat teman-teman juga. Gue masih belajar banyak banget nih dalam perjalanan hidup. Salah satunya adalah kayak tadi, to support each other. Wow. Karena menurut gue mensupport melihat orang lain berhasil itu value-nya lebih besar daripada lu harus lebih berhasil dari orang lain. Wow. Ya. Untuk mengangkat orang, untuk bisa mereka menjadi dihargai, untuk mendapatkan orang di posisi-posisi tertentu, untuk memberikan tepuk tangan buat banyak orang, mengapresiasi orang, itu lebih penting daripada mengarahkan kamera kepada dirimu. Wow. Karena at the end of the day, kita lihat bahwa yang paling berharga adalah waktu kita udah gak ada, lu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? I think that's a problem with this generation ya. Dengan social media dan lain-lain gitu, akhirnya kayak kita benar-benar harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kita udah gak ada tuh yang namanya support
kita bisa ngeliat, loh ini kok likes-nya bisa lebih banyak daripada likes gue and everything. I think that's the problem with this generation. Tapi obviously gue kalau boleh ngomong ya, gue bangga sama lu. Thank you. Thank you. This is not about me, but it's Yeah, I know. Tapi I'm proud of you. Thank you. Karena lu punya misi, lu punya visi dalam apa yang lo lakukan. Mungkin tetap kamera ke arah lu, spotlight ke arah lu, tapi lu tahu apa yang lo ngomongin. Dan itu penting banget buat kita ya. Gue juga belajar banyak gitu loh. Bahwa at the end of the day kan kita kembalikan hormat itu kepada Sang Pencipta dong. Betul. Tuhan yang udah siapin semuanya nih. Life is full of blessings. Hidup tuh penuh dengan memori yang indah yang luar biasa. Lu bisa mengucap syukur atau lu bisa menyerah. Ya. It's all come back to you gitu loh. Ya. Kalau lu mau jadikan hidup ini adalah hidup yang paling merana, menyedihkan, mengesalkan, menyebalkan, maaf mungkin kita nggak bisa pilih di mana kita lahir, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Wah, hidup ini akan penuh dengan kesengsaraan. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita bisa jadi partner buat teman-teman yang sedang mengalami sengsara itu, gue rasa akhirnya banyak orang bisa jalan sama-sama menuju journey yang baru dalam hidup mereka. Itu satu hal yang belum pernah dilihat sama banyak orang tentang, life is beautiful. Dan gue appreciate itu sih, hari ini sih. Gue ngeliat Tuhan kasih gue istri yang baik. Anak-anak juga yang oke. Troubles-nya adalah, hidup mah pastilah. Mimpi mah pasti banyak. Tapi satu hal bro, Tuhan gak pernah bunuh mimpi. Dan itu yang Tuhan kasih sama hati gue selama ini. Apa yang pengen lu sampaikan ke generasi yang mungkin sekarang ini lagi nonton nih? Oke, buat temen-temen ya. Mungkin gue gak ngajar sama temen-temen, tapi gue bisa refleksikan sesuatu. Everyone have a dreams. Semua generasi, semua orang, semua keluarga, semua kepala keluarga, bahkan anak muda sekalipun. Dan yang gue ketahui di dalam perjalanan kehidupan gue adalah Tuhan gak pernah membunuh mimpi kita. Tuhan membolehkan kita melewati sebuah perjalanan proses kehidupan. Tapi bukan berarti engkau gak akan pernah sampai tujuan. Paling penting hari ini adalah bagaimana menyelaraskan mimpi lo dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Supaya lu gak kompromi sama yang dunia kasih sama lu. Akhirnya lu maunya instan. Ya. Lu maunya semua yang serba kamera di lu, lampu di lu, sampai akhirnya lu lupa gitu loh. Dan semua itu hanya bersifat temporary, bersifat sementara, gak pernah sustain atau bertahan lama. Nah yang gue pelajari adalah bahwa kalau Tuhan kasih kita desire itu yang akan bertumbuh terus jadi passion, dan ketika dilakukan itu akan menjadi sesuatu yang besar yang menghasilkan bukan buat kita doang, tapi buat banyak orang. Ya. Nah gue berharap sih supaya teman-teman juga gitu loh, semoga kita semua tuh bisa saling support each other, doain satu sama lain, dan menolong orang yang memang butuh ditolong gitu loh. Ya. Dan ketika kalau kita ngelihat orang lain bisa lebih berhasil dari kita, justru belajar untuk bisa menghargai orang tersebut, kasih tepukan, We celebrate with them. Celebrate together with them. That's important. Memberikan salutasi dengan perkataan, mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah berperan, dan gue rasa hidup itu menjadi lebih berharga ketika kita tahu kita nggak sendirian ada di situ, tapi justru Tuhan bawa kita ke situ, dan hidup kita jadi punya impact yang besar buat banyak orang. Amin. Guys, ini gue pengen ngasih ini ke kalian dan kalian bisa taruh ini di Macau. Oh, that's so cool. Wow, thank you so much. Jadi this is it's a house, a little house, really? ya kan. Jadi ini Daniel Tentang Kamu, official merchandise. Tapi kita nggak jual ini, actually. Jadi ini benar-benar hanya gue kasih ke orang-orang yang duduk di sini. Can I open it? Yeah, you can. Tapi bentuknya seperti ini, exactly. Jadi dan agak ribet kalau bisa dibuka. Oh iya, sorry. So ya bisa dibuka juga cuma. Ada lilin di dalamnya, so I think ada lilin atau enggak ya. But ini bisa menjadi simbol filosofinya, soalnya kalian itu udah mempunyai terang di dalam rumah kalian. Thank you. Dan sekarang ini ketika kalian melihat ini, kita berharapnya kalian bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar kalian gitu. So thank you so much for being such an amazing neighbor. Daniel, you know what? Talking about house, simple aja. Tahun ini kami dikasih dari tahun lalu, Tuhan kasih sama kami tentang tadi Recycle Place menjadi House of Recycle. Come on, wow.
rumah daur ulang. Wow. So kita percaya. Thank you so much So for this. that's the confirmation. That's a confirmation. The Thank you house for the of house. recycle. Thank Yeah, you. I like that. Guys, thank you. Dan Thank you. gue juga pengen bilang thank you kepada semua tetangga kita yang udah nonton. Thank you juga Efra. You're so special. Thank you for being you. Thank you. Yeah, thank you for I being like the you. house. Yes, and the house. Thank you so much and keep inspiring us. Yeah. Don't forget to have that joy in your heart. Thank you for spreading God's love to you, to everyone else. Dan kita juga pengen bilang thank you kepada semua tetangga yang udah nonton. Oh iya, actually gue pengen bilang thank you juga sama Bonita gitu, sorry. My pleasure. Bonita, soalnya kalau misalnya nggak ada Bonita, I don't think kita akan ada Piero Ran sih. Yeah. I can feel Yes. tadi pas ngobrol sama Bonita Yes. aja gitu, I can feel that yes, Pierre tuh sebagai seseorang yang ngomong, dia mengucapkan, tapi hatinya itu emang harus diasah terus sama Bonita juga, you know, to become sharper and sharper gitu. Yeah, And I agree with that. I can sense that from you. Like you're really like the prophet in the family, and you really speak what Praise God. what God wants through your vision, through analogies and stories gitu. Thank you so much. Really bless you guys. Thank Dan you. mudah-mudahan kepada semua yang nonton, I hope you guys are blessed. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.